Ayo kelompok 1. Hari udah di screenshot wajahnya semuanya Hari untuk absen? Sudah, Bu. Udah, ayo. Kelompok 1, ayo cepat deh. Ya. Hari nanti tugasnya dikumpul ya. Hari tanggung jawab ya. Soft copy dan hard copy. Sekalian dengan studi case yang Ibu kasihkan. Ya, soal. Ya. Coba. Oh, Ya. waktu kumpulnya kapan, Bu? Minggu depan paling lambat. Ya, hari Selasa ya. Iya, Nah, Bu. jadi kita ketemuan kapan untuk membahas soal-soal kasus ini? Coba nanti hubungi Ibu lagi, Bu. Boleh ya. Kalau anak apa dia atau hari Sabtu boleh Bu, boleh ya. Nah, Oke. silakan kelompok 1, ayo cepet deh. Habis kelompok 1 Ibu tutup ya, karena Ibu mau berangkat ke kampus ya, acara di convention hall ya. Cepet deh. Orang dies. Ayo kelompok 1. Putri Maimuna, siapa yang kelompok 1 nih Hari? Bukan, Bu. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan tentang obat tradisional dari kelompok 1, Bu. Next, Sales. Next, Sales. Bentar sih, lagi ini kayaknya. Ini anggota dari kami, bisa dibaca di layar. Next. Sama jamu. Ini logo jamu. Next. Nah, jamu itu menurut Permenkes nomor 3 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, mineral, seperti serian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun dari bahan tersebut pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jamu adalah obat tradisional berasal dari tumbuhan, hewan maupun mineral yang digunakan secara turun-temurun. Next. Jamu itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan, khasiat yang dibuktikan berdasarkan data empiris, memenuhi persyaratan mutu, dan jenis bahan penggunaan harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk. Next. Jenis-jenis jamu, itu pertama ada jamu gendong, yang kedua ada jamu beras hancur, yang ketiga ada jamu payung, yang kelima ada jamu kunir asam, yang keenam ada jamu sinom, dan banyak lagi contoh-contoh jamu lainnya yang kita temuin di sekitar kita.
Selanjutnya itu perbedaan usaha jamu gendong dengan jamu pabrik. Usaha jamu gendong itu merupakan usaha yang dilakukan secara perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Jamu gendong ini aman dikonsumsi selama pelaku dari usaha jamu gendong ini membenahi hal-hal berikut, yakni kebersihan, penggunaan bahan baku yang benar dan bersih, kebersihan peralatan dan tempat meracik, cara pembuatan atau pengolahan yang baik, dan cara penyajian yang baik. Yang kedua itu usaha jamu pabrik, industri yang mengolah tanaman berkhasiat obat menjadi produk jamu obat dalam obat luar, minuman kesehatan, kosmetik, kemudian yang dikenal masyarakat, baik dalam saran biaya dan produksi masing-masing. Seperti halnya prosedur untuk mencapai sasaran biaya dan produksi masing-masing dapat istilahkan sebagai kendali produksi. Pada umumnya ada 4 langkah dalam kendali tersebut. Yang pertama, menetapkan standar, menilai kesesuaian, bertindak bila perlu, dan merencanakan perbaikan. Next. Berikut contoh dari jamu gendong. Ada jamu beras kencur, jamu temulawak, cabai payung, kunci sirih, kuda laos, mahita, dan sinom. Contoh jamu itu pertama jamu nir asam kemasan. Nah, menurut jamu itu jamu yang diproduksi dari bahan alami seperti gula asam, kunyit asam, dan beras kencur yang dikemas oleh bentuk minuman oleh PT Ratu. Manfaat dari beras itu memanfaatkan dahak, pegal-pegal karena lelah, atau bahkan untuk membantu melancarkan sirkulasi darah, melancarkan haid, serta membantu meredakan nyeri haid. Gula asam berhasil untuk menurunkan berat badan dan membantu memelihara kesehatan pencernaan. Next. Yang kedua ada susu jahe. Susu jahe itu adalah salah satu produk jamu dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta. Susu jahe Sidomuncul ini dimodifikasi dibuat dengan paduan susu segar, gula aren, dan jahe bakar yang bermanfaat untuk memberikan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga ada jamu sehat. Jamu gemuk sehat ini memiliki kandungan netrofrakti fruktus 22,59 mg, kurkuma rhizom 168,75 mg, gingiber aromaticea rhizoma 33,75 mg. Diproduksi oleh PT Borobudur yang memulai produksi dari bentuk pil pada tahun 1989. Manfaatnya untuk memperbaiki nafsu makan. Next. Selanjutnya ada herbal cough. Herbal cough itu ramuan jamu yang dibuat dari herba alami, dari ekstrak daun legundi, rimpang jahe dan saga, dan buah mahkota-dewa. Fungsinya untuk meredakan batuk kering, batuk berdahak, dan melegakan pernapasan. Kurmino merupakan kapsul dari ekstrak alami yang mengandung temulawak, sambilato, dan kayu manis. Fungsinya itu untuk daya tahan tubuh. Next. Yang kedua itu OHT, atau obat herbal terstandar. Nah, OHT adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan mineral, dan sediaan organik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan telah dibuktikan keamanan khas alana. Tapi bakunya telah distandarisasi. Next. OHT harus memenuhi kriteria. Yang pertama aman, yang hasilkan secara ilmiah, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Contoh produk OHT yang pertama ada diapet, digunakan yang bermanfaat untuk obat diare, mengurangi frekuensi BAB, dan memadatkan feses yang cair. Yang kedua antangin. Antangin ini bermanfaat untuk mengatasi masuk angin, mual, perut kembung, dan badan meriang. Yang ketiga ada OB herbal untuk obat batuk.
Yang keempat ada lelap, digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat ada yang kelima ada mastin, obat herbal yang mengandung ekstrak kulit manggis, digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh sebagai antioksidan. Yang keenam ada kiranti untuk meredakan nyeri haid. Selanjutnya ada tolak angin untuk produk pos angin. Terus yang terakhir ada niran, digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan pasca sakit dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan percobaan. Uji klinik pada manusia, bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi. Fitofarmaka merupakan obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatan telah standar dan ditunjang dengan bukti ilmiah untuk uji klinik pada manusia. Kriteria yang harus dipenuhi dari fitofarmaka. Yang pertama, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah, praklinik, dan klinik. Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, memenuhi baku dan jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi. Contoh produk fitofarmaka, pertama ada Stimuno, yang digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, guna untuk mencegah penyakit. Yang kedua ada Tensigard. Tensigard itu diformulasi sebagai antihipertensi untuk meningkatkan tekanan. Yang ketiga ada Exdra, berfungsi untuk meningkatkan stamina dan kesegaran tubuh pada pria. Yang keempat ada Nodiar, merupakan obat herbal yang digunakan untuk untuk mukosa usus, penyerapan toksin dan pengendapan protein. Selanjutnya ada Inclain. Inclain itu merupakan Inlasin merupakan obat yang digunakan untuk membantu menurunkan kadar glukosa darah. Selanjutnya ada VIP Albumin Plus. VIP Albumin Plus ini merupakan suplemen makanan yang terbentuk dari ekstrak Ophicephalus striatus atau ikan gabus yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kadar albumin dari Selanjutnya yaitu ada Reumanae yang digunakan sebagai obat nyeri sendi, antral ringan dan hingga sedang, melancarkan aliran darah dan menghangatkan dan menyegarkan badan. Next. Selanjutnya yaitu perbedaan secara keseluruhan antara fitofarmaka, jamu, dan obat herbal standar. Pertama, jamu itu merupakan obat tradisional. Kalau OHT, sejenis obat alami yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara alamiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah terstandarisasi. Kalau fitofarmaka, sediaan obat bahan alam yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara alamiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produknya telah distandarisasi. Yang kedua, jamu merupakan bahan obat yang sedianya masih berupa simplisia sederhana seperti irisan bintang, daun, atau kering. Kalau obat herbal standar itu bentuk berlanjut dari jamu, di mana persediaan itu telah berupa ekstrak dengan bahan yang proses pembuatannya sudah terstandarisasi. Kalau fitofarmaka merupakan status tertinggi dari bahan alam yang telah disebut sebagai obat. Selanjutnya, khasiat dan keamanan jari jamu baru terbukti secara empiris berdasarkan pengalaman. Obat herbal tuh harus melewati dulu uji praklinis seperti toksisitas, kisaran dosis, farmakodinamik, dan teratogenik. Uji praklinis pada obat herbal ini dilakukan pada hewan uji, sedangkan in vitro pada sebagian organ yang teroksidasi kultur sel atau mikroba. Kalau fitofarmaka telah diuji secara klinis manusia, dosis dari hewan coba juga dikonversikan ke dalam dosis aman pada manusia. Uji klinis dapat dilakukan secara single center yang dilakukan di laboratorium, penelitian, dan multicenter. Obat herbal standar ini meski telah teruji secara praklinis, obat herbal itu belum dapat diklaim sebagai obat, namun sudah dapat dikonsumsi setelah terbukti aman dan standar. Fitofarmaka setelah lolos uji klinis, maka fitofarmaka dapat diklaim sebagai obat. Nah, ini jamu
Makasih Bu. Dan dari Bu, Ibu masih mute, Bu. Ya, perbedaan antara jamu obat standar dengan fitofarmaka ya. Tapi Ibu lihat ya, dengan obat apa? Obat medis bagaimana perbedaannya? Ya, obat medis perbedaannya kan Ibu terangkan waktu awal kuliah ya. Kalau obat medis itu dia berupa senyawa murni ya. Senyawa murni bukan senyawa tunggal ya, senyawa murni ya. Kalau sediaan fitofarmaka atau herbal standar jadi dia berupa ekstrak ya. Jadi multikompon. Kita tahu ekstrak itu ribuan komponen di dalamnya ya. Senyawa-senyawa kita nggak tahu mana yang berkhasiat ya. Bisa jadi senyawa market, bisa jadi tidak ya. Nah, itu apanya tambahan dari Ibu ya. Jadi kalau yang ditanyakan ya apa perbedaannya? Nah, perbedaannya itu aja ya dengan sediaan fitofarmaka. Karena fitofarmaka telah mengalami uji klinis ya. Jadi kedudukannya sama dengan obat-obat modern ya. Obat-obat yang digunakan obat medis oleh dokter seperti parastamol, panadol ya, atau Neozep atau apalagi flu ya. Nah, atau obat-obat yang lain ya, dia berupa senyawa murni. Kalau sediaan fitofarmaka dia berupa ekstrak ya, multikompon ya. Bagaimana? Ya, dengan memakai senyawa markernya ya. Parameter spesifik, non spesifik, standarisasi tolong dibuka lagi ya. Deh. Ya, apa itu parameter spesifik? Ya, parameter spesifik itu yang hanya ada pada dirinya ya. Kalau yang non spesifik itu pada orang dia punya, pada dia punya contoh kadar abu, kadar air ya. Kadar sari larut dalam apa gitu ya. Jadi pencemaran ya. Jadi semua yang ada pada orang dia ada pula pada dia ya. Kalau yang spesifik jati dirinya ya, seperti bentuk apa makroskopik atau mikroskopiknya ya. Mikroskopik bila dilihat di bawah mikroskop akan kelihatan nanti ya apa spesifiknya. Nanti di praktikum farmako Anda belajar ya, misalnya apa rambut kelenjarnya atau kristal oksalatnya atau sel minyaknya ya, atau rambut ya. Jadi ada spesifikasi masing-masing tumbuhan tuh. Silakan Anda lihat nanti di buku ya, atlas mikroskopik ada itu ya. Kalau misalnya daun jambu biji apa spesifiknya ya, daun salam apa spesifiknya, atau yang bermirip lah ya, daun keji beling dengan kumis kucing ya, secara visual dia kelihatan sama. Tetapi bila dilihat secara visual ada perbedaannya. Tangkai dari batang tumbuhan tersebut, satu berwarna, satu tidak. Dia berwarna ungu, yang satu lagi tidak, hijau biasa. Ya, bisa kalau Anda teliti, Anda telah itu Anda lihat, oh iya. Nah, nanti dilihat di mikroskopiknya ada perbedaannya ya di bawah mikroskop ya. Nah, itu tambahan dari Ibu ya. Nah, samping senyawa markernya misalnya pada daun singkong adanya rutin ya, rutin termasuk senyawa-senyawa fenol ya. Nah, itu berapa? Senyawa-senyawa fenolnya apa? Nah, banyak kan? Itu contoh itu yang dibandingkan dengan rutin. Misalnya ya, berapa persentasenya dalam ekstrak tersebut. Nah, kalau persentasenya sama, misalnya 80%, nah bila dilakukan pengulangan lagi untuk pembuatan sediaan herbal terstandar itu, haruslah senyawa markernya, senyawa penandanya 80%. Karena kalau kurang, dia tidak akan memberikan aktivitas yang sama seperti yang udah dilakukan standarisasi. Ya, maka dia bilang orang senyawa markernya berapa persen, ditandai sebagai apa dia. Ya. Nah, apa khasiatnya? Nah, begitu dia kalau untuk sediaan herbal terstandar dan fitofarmaka. Ya. Nah, itu. Jadi silakan Anda baca buku, nanti kita diskusikan ya sambil menelaah soal yang Anda bikin. Ya, jangan lupa ya Hari. Minggu depan apa minggu sekarang Hari? Minggu sekarang aja ya Hari, cari harinya.
hari apa yang bisa gitu. Insya Allah, Bu. Nah, ya Ibu serahkan pada Amda ya. Ibu tunggu jawabannya nanti ya. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu mau ini izin live deh. Ibu mau berangkat nih, mau ke CH jam 9. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo anak Ibu. Kasih Permatasari, Selsti, Yulia Indri, Andika Yudhoyo. Ada? Tidak? Nah, kalau tidak, Ibu buru-buru ya, Ibu mau berangkat ke kampus ya. Orang acara DS ya. Selamat melakukan tugas ya, kita diskusi nanti. Ketemu di waktu di luar jam kuliah ya. Karena minggu depan itu Bu Mary lagi yang masuk atau Pak Dedi atau Bu Dira ya. Udah, nggak ada yang ditanyakan. Hari tolong absen dibuka e-learning ya. Udah Bu suruh tadi si Hari itu Saldi pegawai farmasi. Udah dibuka e-learning. Udah, Bu. Udah isi absen ya. Tolong di screenshot wajah. Kirim sama Ibu nanti ya. Oke, Bu. Udah di screenshot? Sudah, Bu. Udah, kirim nanti sama Ibu ya. Udah? Yuk, Ibu izin live ya. Yuk, Bu ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda ya. Bu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Terima kasih, Bu. Iya, makasih sama-sama.